Memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, membuat Indonesia dikenal mampu bergerak untuk menyuplai produk perikanan yang aman dan bermutu bagi masyarakat dunia. Tak ayal, hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara eksportir produk perikanan utama di dunia. Selain Tiongkok, Norwegia, Vietnam, India, dan Chili. Bahkan di masa pandemi COVID-19, ekspor produk perikanan Indonesia mengalami peningkatan dan kini menempati posisi ke-8 dunia sebagai eksportir utama produk perikanan dunia di tahun 2020. Nilai ekspor produk perikanan pun tumbuh fantastis pada tahun 2021, yakni mencapai 4,06 miliar US dollar atau tumbuh positif 6,92% dibandingkan tahun 2020. Hasil produk perikanan Indonesia ini lantas diekspor ke berbagai negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Australia, Uni Eropa, dan beberapa negara ASEAN. Dengan nilai tersebut, hasil sumber daya perikanan tak hanya dinikmati oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga hampir penjuru dunia bisa menikmati hasil ikan yang didapatkan dari perairan Indonesia. Berdasarkan data triwulan ketiga tahun 2021, hasil produksi ikan tangkap di Indonesia jumlahnya mencapai 5,80 juta ton. Berbeda dengan ikan tangkap, jumlah hasil produksi ikan budidaya di Indonesia banyaknya mencapai 12,25 juta ton. Lantas, atas banyaknya hasil produksi ikan tangkap tersebut, komoditas perikanan apa saja yang menjadi primadona? Jika dilihat berdasarkan komoditasnya, atas data ITC Trade Map, udang masih menjadi komoditas unggulan, disusul tuna, cakalang dan cumi, sotong, gurita, rajungan, kepiting, dan rumput laut. Pelabuhan dan bandara. Keduanya menjadi pintu gerbang aktivitas ekspor maupun impor lintas negara. Tak terkecuali Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersinergi dengan PT Angkasa Pura II guna meningkatkan dan mempermudah ekspor komoditas produk perikanan. Salah satu bandara yang menjadi titik ekspor dan impor produk perikanan yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Memiliki predikat salah satu bandara terpadat, Bandara Internasional Soekarno-Hatta berpotensi meningkatkan laju lalu lintas ekspor produk perikanan. Di tahun 2021, tercatat ekspor kita itu lebih dari 41.000 sertifikat kita layani. Kemudian dengan nilai komoditi yang kita sertifikasi lebih dari 8 triliun. Kemudian untuk yang impor lebih dari 1.400 sertifikat kita layani dengan nilai kurang lebih dari 500 miliar. Selain meningkatkan nilai ekspor, kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran pengiriman, sinergitas pengawasan, sertifikasi kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan, khususnya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi target kami yang pertama tentunya meningkatkan pelayanan sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan di Balai Besar KIPN Jakarta 1, baik ekspor, impor maupun domestik atau antar area. Kemudian yang kedua, meningkatkan kelancaran pelayanan ikan transit.
Hingga saat ini terdapat 35 bandara yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi titik ekspor dan impor. Tak hanya menambah titik ekspor impor, salah satu solusi untuk mempercepat pengiriman produk ikan adalah melalui penerbangan langsung atau yang disebut direct call. Direct call itu adalah penerbangan langsung atau pengiriman langsung produk-produk perikanan dari bandara di Indonesia ke tujuan ekspornya. Yang baik itu yang ada di Asia maupun di luar Asia, lebih seperti itu. Nah, adapun keunggulannya salah satunya adalah mempercepat waktu proses sehingga kualitas dari produk ekspor perikanan ini bisa tetap terjaga. Kemudian juga hemat biaya karena produk-produk yang rusak bisa diminimalisir. Waktu yang bisa dipangkas bahkan bisa sampai 50% setelah adanya direct call. Semua produk ikan dapat di direct call, termasuk ikan hias. Direct call terhadap ikan hias dilakukan dengan cara mencari titik terdekat dengan sumbernya agar kualitas tetap terjamin. Tak hanya itu, PT Angkasa Pura Cargo juga akan menyiapkan pusat transit bagi produk ikan hidup ataupun ikan hias. Kenapa hal itu dibutuhkan? Karena adanya perbedaan waktu pada saat produk perikanan itu sampai Soekarno-Hatta, Jakarta, menunggu sampai produknya maskapainya siap menerbangkan barangnya itu untuk ekspor. Nah, itu kita akan siapkan fasilitasnya, tentu menggunakan standar yang ada di BKPM, sehingga hal ini bisa menjamin kualitas dari produk itu. Kekayaan laut Indonesia yang melimpah membuat produksi hasil ikan tangkap dan budidaya semakin tinggi. Selain dikenal memiliki sumber protein hewani yang baik untuk kesehatan tubuh, ikan dan produksi laut lainnya kerap dipertimbangkan oleh ahli gizi sebagai sumber utama yang penting bagi tubuh. Maka tak heran, minat masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi ikan juga mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Bahkan produk perikanan menjadi salah satu komoditi yang juga banyak dikonsumsi oleh penduduk di dunia. Pada tahun 2021 lalu, tercatat angka konsumsi ikan secara global mencapai 180,07 juta metrik ton. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya dan diprediksi mengalami peningkatan hingga 200,6 juta metrik ton di tahun 2030. Hal ini membuat ikan menjadi makanan pokok di beberapa negara. Sementara di beberapa negara lainnya, ikan menjadi bahan makanan pelengkap. Indonesia kini menempati peringkat ke-8 dunia sebagai eksportir produk utama perikanan dunia. Peningkatan peringkat eksportir Indonesia ini merupakan pencapaian yang luar biasa, yang merupakan hasil kolaborasi intensif
antara eksportir, pemerintah, dan seluruh stakeholders yang terlibat. Lalu, bagaimanakah proses serta persyaratan yang harus dipenuhi saat melakukan ekspor produk perikanan? Persyaratan pertama adalah komoditi harus dilengkapi sertifikat kesehatan sesuai negara tujuan. Selanjutnya, dokumen harus dikeluarkan di tempat yang telah ditentukan dan harus dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk tindakan karantina. Untuk produk ikan appendicitis, dokumen harus dilengkapi izin atau rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu surat angkut jenis ikan atau SAJI. Health certificate itu adalah dokumen, nah, kalau kita lihat ini semacam dokumen health certificate namanya. Di sana menjelaskan ikan yang tercantum, ikan dan produk perikanan yang tercantum di dalamnya, taruhlah misalkan itu udang, taruhlah itu ikan tuna, taruhlah itu ikan produk perikanan kayak kakap, kemudian yang lain-lainnya. Kemudian kalau untuk ikan hidup, taruhlah ikan mas, kemudian kepiting, yang tercantum di dalamnya dinyatakan bebas dari hama penyakit ikan karantina, kemudian memenuhi syarat mutu. Kemudian yang ketiga, diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan pengendalian terkait mutu dan keamanan pakan. Mutu dan keamanan pakan ikan ya, bukan pakan. Kalau pakan manusianya masuk ke pangan tadi, ikan sebagai produk pangan. Nah, mutu pakan taruhlah untuk yang digunakan untuk budidaya, kita juga melakukan pengawasan memastikan ya memenuhi syarat mutunya. Selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, eksportir juga harus melalui beberapa tahapan prosedur layanan karantina ekspor. Tahap pertama, eksportir harus melakukan pencatatan PPK secara online atau manual dan mencetak permohonan. Petugas akan menerima permohonan penerbitan health certificate atau sertifikat kesehatan dan memerintahkan verifikator untuk melakukan pengecekan dokumen. Selanjutnya, petugas verifikator akan melakukan evaluasi kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan. Hasil evaluasi yang terverifikasi akan dilakukan pencetakan draft HC dan mengeluarkan surat perintah verifikasi lapangan. Tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi lapangan data HC dengan produk yang akan diberangkatkan. Lalu laporan verifikasi lapangan dicetak dalam output HC. Setelah itu, eksportir dapat melakukan pembayaran di loket yang telah disiapkan dan dikategorikan sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. HC yang sudah terbit akan ditandatangani oleh petugas tata pelayanan untuk disampaikan kepada eksportir. Nah, berbeda dengan yang sudah menerapkan sertifikat cara karantina ikan baik. Ini pelayanan sertifikat kami hanya melalui monitoring dan surveillance yang kita lakukan kurang lebih sebulan sekali, Pak. Jadi tentunya ini sangat membantu pengguna jasa sehingga waktunya lebih cepat, kemudian biaya juga lebih murah, dan pada hari pengiriman kurang lebih hanya butuh kurang lebih waktu ya sekitar 45 menit sudah bisa kita terbitkan sertifikatnya. Jadi tidak harus menunggu lama seperti yang end produk. Jadi tentunya penolakan dokumen biasanya terjadi karena memang dokumen yang dipersyaratkan belum lengkap, Pak. Sehingga PPK yang mereka ajukan kita kembalikan, kemudian untuk dilengkapi dulu data dukungnya, setelah lengkap baru kita proses lebih lanjut seperti itu.
Beberapa upaya dan sosialisasi terkait aturan baru kerap dilakukan Balai Besar KIPM. Hal ini sebagai wujud bimbingan teknis kepada eksportir maupun importir, sekaligus pelayanan konsultasi baik secara daring maupun tatap muka langsung. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM selalu mengedepankan mutu dan kualitas dari produk perikanan yang akan diekspor maupun diimpor. Salah satu pengendalian mutu dan kualitas adalah dengan pengujian produk perikanan untuk memastikan bahwa produk perikanan terbebas dari penyakit ataupun bakteri. Pengujian dilakukan oleh panelis atau penguji dari Laboratorium Karantina Ikan milik BKIPM. Dengan mengambil sampel dari produk perikanan yang akan diekspor, penguji laboratorium akan mengecek secara fisik dan juga tingkat kesegarannya dari produk perikanan tersebut. Sampel produk perikanan yang telah dilaporkan dari kantor Balai Besar KIPM lantas dikirim ke Laboratorium Karantina Perikanan dan menjalani sejumlah pengujian sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Saat sampel perikanan diterima oleh pihak laboratorium, sampel tersebut akan diuji terlebih dahulu di bagian nekropsi sampel dan parasit untuk pengambilan organ target. Tahap awal ini dilakukan untuk pengecekan secara detail untuk mengetahui keberadaan parasit yang terdapat pada produk perikanan dengan cara dibedah dan diambil organ dalamnya. Setelah pemeriksaan pada tahap ini selesai, produk perikanan akan diuji kembali sesuai dengan kategorinya. Untuk produk perikanan dengan kategori ikan hidup seperti ikan hias, kepiting, dan lobster, maka sampel tersebut akan diuji di ruangan biologi molekuler. Di ruangan ini produk perikanan akan diperiksa apakah terdapat virus ataupun bakteri dan jamur. Pemeriksaan dilakukan secara biologi molekuler untuk mendeteksi DNA ataupun RNA yang dimiliki oleh ikan. Untuk sampel produk perikanan kategori ikan fresh, seperti ikan beku atau ikan yang baru saja ditangkap, sampel tersebut akan diuji di ruangan organoleptik. Sampel produk perikanan ini akan diperiksa uji sensorinya. Hasil dari pengujian tersebut akan terlihat mutu kesegaran dari produk perikanan. Hasil pengujian yang telah dilakukan akan direkap oleh bagian administrasi laboratorium dan laporannya akan dikirimkan ke kantor pelayanan BKIPM. Jika hasilnya dinyatakan lulus uji, maka produk perikanan bisa langsung dikirim ke tempat tujuan. Namun jika produk perikanan yang akan diekspor tidak lulus uji, maka akan dilakukan penolakan. Pengujian untuk mengetahui mutu dan kualitas produk perikanan tak hanya dilakukan pada produk siap ekspor, tetapi juga
produk impor yang masuk ke Indonesia. Jika produk impor dinyatakan tidak lulus uji, maka produk perikanan tersebut akan dilakukan pemusnahan oleh BKIPM. Seperti tindak pemusnahan yang dilakukan pada 11 Maret 2022 silam. Yang pertama untuk yang ikan segar dari Jepang itu kita temukan penyakit ikan karantina golongan 1 yaitu viral hemorrhagic septicemia atau sering disebut dengan VHS. Jadi penyakit ini memang menyerang ikan air tawar dan ikan air laut, sehingga kalau ini sampai lepas ke wilayah Indonesia tentunya merupakan ancaman buat kegiatan budidaya ikan tersebut di Indonesia. Kemudian kasus yang kedua adalah pemasukan ikan hias dari Kolombia. Jadi ikan tersebut kita musnahkan karena pertama terdapat jenis ikan yang memang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan Permen 19. Pelayanan yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Angkasa Pura II bersama PT Angkasa Pura Kargo turut memberikan kemudahan terhadap pengguna jasa untuk mengirim ataupun mendapatkan produk perikanan dari daerah yang mereka inginkan. Kita ada berbagai macam ikan, dari frozen lencam, frozen kuro, frozen cunang, kepiting, lobster, kerang, dan ada telur ikan juga. Kalau untuk saat ini hambatan paling dari kapal ya Bu ya. Kapal karena schedule-nya mungkin delay, jadi kita kadang barang sudah muat ke kontainer, cuman schedule-nya delay, dan kadang HC-nya sudah cetak juga. Jadi kita ada beberapa Mbak, ada produk dried atau kering, produk fresh atau segar, dan produk live atau hidup. Di produk dried sendiri ada dried sea cucumber, dried fish maw, dried sea worm, terus produk live itu ada kepiting, lobster, dan ada fresh fish juga. Hambatan mungkin ada 1-2 ya Mbak ya, soalnya sekarang kan sistemnya harus serba online. Jadi untuk kadang ada error atau apa gitu. Adanya keluhan ataupun hambatan yang dialami oleh para eksportir maupun importir membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Angkasa Pura II memaksimalkan pelayanan yang mereka berikan. Jasa transit penanganan ikan itu adalah digunakan untuk transit barang-barang perikanan, produk-produk perikanan yang dikirim dari daerah di luar Jakarta yang akan dikirim ekspor menggunakan maskapai penerbangan asing. Kenapa hal itu dibutuhkan? Karena adanya perbedaan waktu pada saat produk perikanan itu sampai Soekarno-Hatta, Jakarta, menunggu sampai produknya maskapainya siap menerbangkan barangnya itu untuk ekspor. Nah itu kita akan siapkan fasilitasnya, tentu menggunakan standar yang ada di BKIPM, dan juga sehingga hal ini bisa menjamin kualitas dari produk itu. Tentunya kami melakukan upaya-upaya, salah satunya sosialisasi. Jadi kalau misalkan ada aturan baru tentunya kita sosialisasikan, bimbingan teknis ke para eksportir maupun importir. Kemudian kita juga memberikan pelayanan konsultasi, baik secara online maupun secara tatap muka langsung. Secara online kita sudah punya aplikasi seperti yang ada di sebelah kiri saya ini Mbak. Jadi kita punya Mpok City. Jadi ini adalah inovasi yang sudah kita kembangkan. Melalui aplikasi Mpok City, BKIPM memberikan terobosan baru untuk mempermudah pengguna jasa agar bisa mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor BKIPM untuk mengurus pemberkasan. Target untuk mempertahankan keberterimaan produk kelautan dan perikanan di 171 negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama PT Angkasa Pura memastikan komitmennya dalam menjaga penyediaan mutu dan keamanan tersebut. Kami dari PT Angkasa Pura II bahwa kami sangat mendukung, sekaligus juga mendorong, dan tentu saja berharap bahwa kolaborasi antara PT Angkasa Pura II dengan Kementerian Kelautan Perikanan dan juga dalam hal ini unit BKIPM, sehingga
pekerjaan-pekerjaan yang bisa disinergikan, bisa dikolaborasikan, kita harapkan kita dapat maksimalkan dengan memanfaatkan fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Harapan kita, produk-produk perikanan Indonesia ke depan semakin maju, semakin dikenal di pasar global. Pada saat barangnya sampai di bandara, kita akan menyiapkan fasilitasnya dengan baik, penanganannya dengan baik, sehingga resiko kerugian akibat kerusakan ikan atau kematian ikan itu bisa kita tekan sekali. Program terobosan Pak Menteri itu 3 untuk perikanan tangkap, tentunya berbasis kuota itu sangat besar, kemudian akan dimanfaatkan. Kemudian kita tahu target ekspor ada, dari sekian volume yang diproduk itu kan ada target. Kita catatannya adalah di tahun 2024 itu 20,6 juta ton dalam konversi kurang lebih target 15 miliar dolar gitu ya. Nah, ini dengan quality assurance kita diminta untuk mulai mengawal bagaimana konsistensi pemenuhan standar berbudidaya yang baik. Kerjasama dan peningkatan sinergi ini diharapkan mampu memangkas biaya yang dikeluarkan eksportir saat melakukan ekspor produk perikanan. Selain itu, sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama PT Angkasa Pura II diharapkan bisa memfasilitasi pelaku usaha produk perikanan agar dapat terus eksis di pasar dunia.